Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengadakan munakosah, yaitu lebih tepatnya sebetulnya kolib atau susunan ijazah, bukan ijazahnya tapi kolib. Karena ini nanti yang akan menentukan bentuk atau kualitas dari ijazah daripada pesertanya. Terus untuk teknisnya mungkin setelah ini bisa dimulai dari Ustadz Farhan dulu dan mengambil evaluasi dari yang kemarin. Kita akan membatasi ya, masing-masing daripada penguji atau munakis hanya memiliki waktu maksimal 5 menit untuk menyampaikan apa yang sudah dicatat dari masing-masing kolib ijazah antum semua. Untuk itu langsung saja di sini coba saya screen dulu. Untuk urutan Bismillah kita coba dari langsung saja ya. Kita mulai munakosah kita dari mungkin Ustadz Diki. Kalau memang sudah siap bisa dibacakan atau dijelaskan, disampaikan langsung kepada yang bersangkutan, Ustadz Farhan, terkait apa yang sudah antum catat. Maksimal 5 menit, kalau memang nanti nyatanya kurang dari itu, nggak apa-apa, langsung dilanjutkan oleh guru yang lain. Sekarang 7:59, itu maksimal 7 atau 8 lebih 5. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat secara umum sudah baik Ustaz, dan ada beberapa yang menjadi catatan, diantaranya itu kalimat-kalimat yang Umar, Utsman, Abu Bakar ini kalau dilihat kayaknya terlalu ramai. Terlalu kayak Al-Faruq itu, yang Al-Faruq ini sebenarnya oke aja, cuman kalau dilihat itu kayak terlalu numpuk, harus ditumpuk ke atas sepertinya. Mungkin kalau sebenarnya kayak masih cukup ketika dibuat huruf ro-nya yang ro-nya seperti ini oke, cuman waw-nya dibuat yang biasa. Sebenarnya cough-nya di sampingnya lagi, mungkin itu lebih enak dilihatnya. Itu. Terus ya radhiyallahu anhu itu, Umar radhiyallahu anhu itu kalau ditarik garis bawahnya antara lafdzul jalalah sama anhu-nya itu sepertinya alifnya mungkin agak lebih tinggi lagi sedikit di atasnya. Selanjutnya yang Ali juga itu kan kalau dilihat penuh ya, itu penuh. Apa memang harus ditulis semuanya ataupun sebenarnya nggak semuanya harus ditulis kayak mungkin cukup Ali karamallahu wajhah gitu, mungkin lebih enak. Jadi nanti tulisan alinya yang utamanya itu terlihat gagah. Terus kalau dalam di lingkaran yang tengah, yang besar itu kurang lebih sudah bagus. Cuman ada beberapa peletakan huruf yang di situ ada yang kurang, seperti ta'ala kepala lamnya mungkin sedikit panjang lagi sedikit. Ini panjang lagi dikit, ta'alanya di atas di awal itu. Ta'ala atas baris kedua. Ta'ala itu kurang next sedikit lagi. Mungkin seperti itu, kurang sedikit. Karena
Sebenarnya yang sambungan-sambungan seperti ini nggak terlalu harus dibuat turun ya. Karena itu wasafan nabi itu wownya bungsot itu. Jadi kalau eh, sebenarnya nggak ada urgensi dia ditarik ke bawah seperti itu, Zat. Jadi mungkin kalau dilihat tentu mengikuti mencontoh penyisapa atau target antum sendiri modelnya seperti Ustaz Farhan. Ustaz Farhan bisa dijawab, antum lagi ditanya. Targetnya ini dari antum sendiri atau hujan ada contoh? Oh, iya. Kayaknya butuh ini butuh headset. Ini Ustaz Farhan, antum targetnya ini nyontoh atau memang semuanya itu dari antum sendiri gitu? Kalau tarkibnya ada yang nyontoh sama ada yang dari saya sendiri. Oh, kayak wasofan Nabi, kenapa antum turunkan ke bawah seperti itu? Karena itu wasofan Nabi itu. Wawnya melengkung ke bawah gitu. Kalau wasalama kan masih ada alasan kenapa dia mungkin ditarik ke atas ya. Tapi kalau di wasofan ini kayaknya nggak ada urgensi untuk diturunkan ke bawah seperti ini. Apalagi kalau nyambung seperti ini kayak huruf bersambung antara waw dan shotnya. Ana izin nambahin sedikit ini ya, supaya ada diskusi gitu. Ini apa betul tadi sampaikan, memang mungkin kita juga kurang setuju kalau ini seperti ini kan, karena ini tuh lebih kayak ini, justru ini tuh kayak pak, jadi kayak wow, terus dia itu ekornya sampai sini, habis itu ini kayak huruf pa gitu. Sekilas kayak gitu. Jadi Ya, ini tuh kalau dilihat kayak kepala kan pak. kayak sambungan itu ya. Ya, kayak sambungan ke apa ya, nibroh atau kepala pak di sini. Karena kan modelan rikah itu biasanya begitu, ketika wawnya ke atas, nanti di sini ada sautan gitu, ada nibroh atau ada kepala waw gitu, atau kepala pak. Ya itu Zat. Mungkin yang jadi ketika membuat tarkib ataupun menyambungkan huruf itu berdasarkan alasan tertentu, kayak wasalama itu ya, kayak waw itu kan ditarik ke atas karena itu wasallam itu kan masih oke, karena mengisi kekosongan di bawah huruf sin lam itu salam, karena kan sin lamnya dinaikkan ke atas itu, jadi masih oke aja kalau wawnya seperti ini. Tapi kalau yang wasafan nabi ini kayaknya mungkin kalau ditulis waw biasa pun sepertinya masih bagus dan mungkin masih terlihat kuat sambungan hurufnya itu, dibandingkan kalau modelnya seperti ini kayak dia nyambung, jadi kayak mungkin fa ataupun waw, ya fa, kayak fa langsung nyambung ke shot gitu, shot gitu bentuknya Ya. Tuh. Mungkin waktunya sudah cukup sedikit untuk ininya. Selebihnya mohon maaf, nanti bisa disampaikan karena masing-masing dari kita ini, Ustaz Farhan dan Ustaz Rafli, insya Allah nanti akan dikirimkan sama guru-guru antum catatan dari masing-masing dari kita. Jadi sekarang memang forum diskusi, jadi selebihnya nanti nggak perlu khawatir, catatan lain bisa akan kita sampaikan gitu lewat file seperti itu. Syukuran kasiran Ustaz Diki. Selanjutnya mungkin langsung kita ke Ustaz Azmi. Jika memang ada catatan bisa disampaikan dan didiskusikan. Waktunya mungkin sampai pukul 8 lebih 13. Apa tuh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Farhan Alahi ya. Sekilas kalau dilihat dari hasil deretan antum itu sudah
bagus. Jadi sepakat sama Ustaz Diki tadi. Terus poin pertama tadi sudah disampaikan masalah khulafa itu ya. Seakan kesannya itu penuh. Itu yang paling kelihatan banget di Ali sama Utsman. Itu menurut saya. Terus yang kedua, ini banyak atau bukan banyak ya. Ana sih nemunya ada 3 kalimat yang harusnya ada syiddahnya, tasydid. Itu enggak ada. Kayak Abi Thalib karramallahu taala wajhah. Yang di bulat Ustaz, yang di matan utamanya. An Ali bin Abi Thalib karramallahu. Oh, ini ya. Iya. Itu kan kurang syiddah di situ. Terus satu lagi walam yakun bil muttaham. Muttaham apa muttaham Ustaz ya? Yang mana tuh? Baris Tengah. berapa? Nah itu tuh, pas tengah itu pas bawah kursor. Nah, Ini. Ini ya ini nggak ada juga. banyak juga titiknya itu. Alam yakun bil mutoham. Terus Mutoham itu setawana di haknya iya, muttaham gitu Ustaz ya. Terus sama abyadu masyarib. Mana? Barit ke-4 dari bawah, paling ujung kanan. Ini. Kanan. Abyadu masyarib apa Ustaz ya? Abyadu bukannya yang berbutuhnya ya setawana ya? Apa gimana? Apa masyrobatin ya? Bentar, Anda cek dulu bentar. Iya. Ana juga gak lupa itu. Itu ini saat abyadu musyarrab Musyarrab ya. Ya, jadi apa itu syiddahnya di atas roh itu. Itu musyarrab. Itu terus ada kata syasnul kafaini. Ini. Itu kan lam sama kaf ya. Itu biasa kalau di buku lam sama kaf atau ketika ada 2 huruf yang naik ke atas bertempengan, yang pertama cenderung lebih pendek. Nah, di sini rata. Bisa seperti di min haulik, lam faddu min haulik yang antum tulis Farhan, itu sudah cocok. Lik itu lam sama kaf kan ada 2 huruf yang naik ke atas, lamnya lebih pendek, kafnya lebih tinggi. Nah, kurang lebih nanti bisa dicontoh seperti itu. Ada lagi di kata jalilul masyash wal katid, itu sama poinnya. Yang lingkaran yang iya masih di lingkaran. Nah, itu nomor 3 dari bawah. Wal katid. Itu juga lam sama ke kafnya. Oh, ini. Itu sama poin terakhir yang di atas Ustaz basmalah. Ana rasa arro, lam keronya itu kayak lamnya itu kurang tinggi Ustaz ya, sedikit. Ya. Betul ya. Itu dua-duanya. Itu aja sih poinnya dari Ana. Ya, masih ada 2 menit, mau ada pertanyaan Ustaz Azmi mungkin? Boleh nambah nggak sih? Bentar Ustaz Farhan, nanti per guru. Tamam Ustaz, insyaallah. Paham ya? Ya. Oke. Ya, syukron Ustaz Azmi atas masukan dan catatannya. Selanjutnya mungkin langsung kepada karena tadi Ustaz Farhan sudah ini mau ngasih catatannya, dan mungkin nanti Ustaz Farhan bisa nanya ke Ustaz Farhan. Ustaz Farhan Yuda bisa nanya ke Ustaz Farhan Falahi ya. Artinya Ustaz Farhan Yuda nggak perlu hanya memberi masukan atau koreksian, tapi bisa juga menanyakan sesuatu, mungkin biar lebih interaktif gitu ya. Nanti mungkin bagaimana misalnya ini kenapa begini dan sebagainya. Oke, silakan Ustaz Farhan, waktunya antum sampai jam 8 lebih 18. Di sini masih jam 4. Ya udah, nanti kalau kita batasi ada tanda-tanda antum Pokoknya 5 menit lah. Ya. Oke, 6 menit buat antum, silakan Ustaz. Ya, ini apa namanya, coba di Zoom secara oke.
emang yang faktor paling terbesar ya kesalahan, bukan kesalahan yang nggak enak dilihat itu di numpuk-numpuk sih. Bagian penuh tadi udah, bagian khulafa itu udah dijelaskan sama Ustaz Riki ya, udah itu numpuk-numpuk semua, jadi kelihatannya nggak bulat gitu. Dan ada beberapa yang dihilangin, itu yang pertama. Terus yang kedua, catatan Ana, sepertinya Ana lihat di alif-alif keseluruhan itu dia masih ada yang panjang-panjang, Ustaz. Contoh, coba dari di atas. Nah, itu udah kelihatan itu. An Ali Ibn itu kayaknya alifnya agak panjang sedikit. Terus tadi ada di bagian mana? Coba di tengah bulat. Tengah bulat tuh. Tengah bagian bulat. Ke bawah ke bawah. Oke, di tengah. Itu mbaknya kelihatan ya. Terus yang mana? Iya ya. Ustadz Farhan nanti udah ini belum ngasih catatan begitu yang kayak kita bilang kemarin? Udah. Ini lagi. Oh, ya. Sekarang nggak ada laptopnya. Oh gitu. Mungkin ya. Di HP antum biar langsung ke tempat-tempatnya. Oh iya. Yang ini paling wa innahu bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, paling atas. Yang mana? Basmalah atas. Oh iya. Nah, itu anak lihat alifnya itu kurang setara, Ustaz. Oh ini ya. Kalau di itu, nah itu seharusnya kurang setara. Itu kayaknya alif arro itu dinaikin itu setara sama ba. Alif Allah juga dinaikin itu biar setara. Jadi kesannya biar kelihatannya kayak kotak gitu. Nah, ya itu. Terus yang nggak enak, bismillah, bagian bismillah itu baknya titik baknya itu taruh di bawah ha aja, Ustaz. Itu kayak gimana gitu, jadi taruh di bawah ha. Nah, titiknya taruh di bawah ha. Terus apanya, Ustaz? Taruh di bawah, Pak? Titiknya, Ustaz, titiknya bar. Oh, taruh di bawah ha. Ya. Terus ya mungkin itu aja, Ustaz. Ya. Nanti detailnya ini lagi ya. Apa namanya? Per guru ya. Oke. Ya, mungkin nambahkan sedikit, Ustaz Farhan Falahi ya. Ini untuk baknya memang dulu guru-guru kita selalu menyampaikan bahwa titik itu pada kaidah dasarnya dia berada pada bawah garis atau bisa juga pas garis untuk memenuhi yang kosong seperti itu. Jadi kalau dia bergantung di sini ya itu akan sedikit zahmah ya, atau memenuhi secara nggak indah lah gitu. Jadi penuhnya tapi nggak indah gitu ya. Karena kita ini bukan khat yang seperti Diwani Jali main komposisi ya, tapi kita ini jenis khatrikah atau Diwani itu biasanya dia main sater, sehingga nizam daripada nuktoh itu juga mengikuti sater seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz Farhan Yuda atas catatan-catatannya. Kemudian langsung saja kepada Ustadz Maulana. Waktu antum sampai jam 8 lebih 23 atau 24. Pada Ustaz. Oke, Assalamualaikum Ustaz Farhan Falahi. Oke, ini dari saya beberapa catatan ya. Mungkin yang belum disampaikan aja mungkin ya, insya Allah yang sudah saya skip. Pertama ini Innahu min Sulaiman ya, jadi tolong dicoba di zoom di Sulaimannya. Nah ini penyambungan dari iya-nya ini bisa dipersempit ya. Nanti lihat saja koreksiannya gitu. Ada di kertas ya, dipersempit. Terus karena ini terlalu besar. Kemudian nunnya bisa yang ujung nun ini masih bisa diturunkan lagi ya, masih bisa diturunkan.
Ustaz Farhan bisa diminta tolong di ini, Ustaz. Di yuk. Kalau juga mungkin bisa dibantu, Ustaz. Oke. Aman. Mungkin orang-orang Qatar sedang berbahagia jadi ramai. Oke. Nah. Oke. Terus ini ya, yang nunnya ujung ini, yang apa non bengkoknya ini bisa lebih turun lagi. Yang mana sih? Terus nun. Oh ini ya. Ya, itu kalau dari jauh hampir sama tingginya itu. Nah ini bisa lebih turunin dikit lagi, biar agak musolanya itu kelihatan miring. Terus Bismillah, ya innahu Bismillah. Sebenarnya kalau dari umumnya bagus ya, cuman bisa lebih diturunin lagi. Yang baknya ini kelihatannya terlalu terlalu miring. Entah itu kesundul sama H itu jadi terlalu tinggi atau gimana. Tapi bisa lebih turun lagi. Jadi baknya sebenarnya nggak mesti di situ ya, nggak mesti di atas juga. Bisa aja di bawah gitu. Nggak harus di atas. Kemudian Ar-Rahman, nunnya bisa disempitkan lagi, lebih disempitkan. Nanti kalau sempat saya kirimkan juga di bukunya, screenshot-annya. Terus kemudian H-nya yang H. Nah ini sebenarnya kalau ditarik lurus kan antara ada dua busolah di sini sebenarnya. Mau ngikutin yang sin-nya atau memang ingin mengikuti yang pola H-nya ini. Nah, gitu. Seperti itu. Kalau yang di Ar-Rahman sampai Ar-Rahim kan dia semua sama. Ro, H, kemudian ro-nya him-nya juga sama. Nah, cuman kalau dimundurkan ke belakang dia akan nabrak di busolahnya mim sama yang sin seperti itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Nah, ini kepalanya mungkin bisa diperkecil lagi ya. Kalau di huruf apa tuh? Huruf kafnya, kepala ini ya? Ya, kepalanya bisa, ketebalannya bisa ditipiskan lagi ya, bisa ditipiskan. Oke, ya benar-benar. Oke, kemudian benar kata Sadiki, sepertinya nggak mesti harus itu di semuanya ya. Radhiyallahu anhu atau Siddiq bisa dipilih salah satu untuk biar nggak terlalu zahmah, atau bisa sedikit geser-geser. Atau maaf, Ustaz Maulana menambahkan perihal yang zahmah yang terlalu penuh ini. Saya kira ini kan batasan lingkaran ya. Jadi mungkin nanti Ustaz Farhan Falahi bisa mempertimbangkan, ini kan kayaknya masih ada space yang ada lingkaran ini. Jadi bisa agak dipencar lagi, artinya dijauhkan jaraknya dari Abu Bakar sehingga tadi benar supaya lebih kelihatan bisa murih ya, lebih murih. Seimbang lah gitu. Ya sebenarnya oke aja, mau ditulis semua atau enggak, yang penting kelihatannya enak gitu dari tarkibnya. Ya. Terus Utsman bin Affan, ini mungkin kalau ini ya, alifnya ini bisa diangkat lagi, ya gitu ya. Alifnya ditarik lagi ke atas. Tuh. Terus sama ya, Utsmannya juga sama, sambungan ini bak mimnya nih, mungkin katakanlah sa ini bisa lebih diperkecil. Terus nunnya juga bisa dipendekkan, yang belokan ini, lekukan belakangnya bisa dikecil. Terus kalau ini satu lagi nih, Ali karamallahu wajhah. Alinya ini kalau dilihat busolahnya, dia itu ada yang ngalah sedikit sebenarnya. Gimana cara ngeliatan nih, miring-miring. Kalau ngikutin kepalanya Ain, berarti ya-nya terlalu bengkok ya. Kalau ikutin dia Ainnya terlalu nungging gitu. Sadid ya. Jadi di saat pilih salah satu busolah, entah itu Ain yang ngalah ya-nya atau ya yang ngalah Ainnya gitu. Sudah saya tulis juga di correction itu. Terus yang lainnya insyaallah udah oke. Terus yang walau kunta fazon, masuk ke situ dulu ya. Yang bulat dulu ya. Yang bulat Alinya. An Ali berarti atas. An Ali itu iya-nya bisa dipertipis lagi, bisa ditartis kepalanya. Ya-nya ditartis ya, karena terlalu tebal kelihatan.
Terus abi ya bisa dipertebal lagi sambungannya. Terus oh iya, wasofa ya tadi bener. Ini kalau dikasih titik jadi kosofa sebenarnya. Bisa jadi kayak kosofa gitu karena kayak huruf nyambung. Terus ini bil mukalsam. Kalau ini sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau panjang seperti ini. Cuman rentan untuk kayak sin gitu. Bisa jadi bagusnya ya kalau lebih aman ya kafnya ini dilipat, kepala yang dilipat. Gitu. Nyambung ke alif. Nyambung ke alif. Lebih aman. Terus udah yang walau kunta fazon ya. Oke, masuk ke situ. Walau kunta fazon ini tadi kafnya diperkecil, kepalanya ditipiskan lagi. Terus kunta yang nun sama nunnya ini bisa dipertipis lagi, ditipiskan. Oke. Terus kalau saya ukur sama pena tadi, ini kelihatannya 4 titik sebenarnya. Kayak kunta terlalu melar terlalu lebar gitu. Nah, ini kemelarannya bisa dipotong, diputus. Oke. Setengah menit lagi, Maulana. Oke, infaldo juga sama ya, baunya seperti itu. Terus habis itu Allahumma yang paling bawah. Allahumma ini kelihatannya terlalu tinggi. Bisa jadi antum bisa ada opsi lain lah. Hanya bisa yang pakai yang ke bawah gitu, kayak huruf V gitu. Lebih enak. Oke, set, tamam. Ya, menambah sedikit saja yang atas wa innahu ini Farhan Falahi bisa dilihat. Ini alif bisa naik di sini, Ustaz. Jadi mungkin nanti supaya baknya ini bawahnya enggak niban si haknya, maka sebetulnya ini bisa digeser ke kanan. Di innahu-nya bisa geser kanan, alifnya naik, kemudian hamzahnya di atas, di bawah wawunya. Oke, syukron Ustaz Maulana atas tambahannya. Mungkin alhamdulillah selesai untuk Ustaz Farhan Falahi. Jadi antum nih Ustaz Farhan dalam pengerjaan ini kira-kira melihat buku Muhammad Izzat atau memang sehafal antum aja Ustaz Farhan? Ustaz Farhan? Ya Ustaz. Ngelihat prosa Ustaz Izzat atau enggak? Ngelihat juga Ustaz. Oh, ngelihat juga. Ya, mungkin secara umum tadi alhamdulillah sudah disampaikan sudah bagus, cuman memang pematangan dalam bentuk-bentuknya masih bisa diperbaiki. Mungkin begitu cukup untuk Ustadz Farhan. Setelah ini bisa direkap nilainya oleh teman-teman. Itu saja dari saya. Nanti direkap ya, yang Ustadz Farhan menulis apa yang disampaikan oleh Munakis, sama nanti setelah ini juga tentunya Ustadz Rafli Siddiq juga bergiliran untuk mencatat semua yang disampaikan, juga menjawab apa-apa yang memang ditanyakan oleh penguji. Sekian saya stop sharing, setelah ini dilanjutkan oleh Ustadz Azmi. Oke. Syukron Ustaz Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, amma ba'du. Alhamdulillah, sesi pertama untuk munaqasyah sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan sesi kedua, yaitu munaqasyah ijazah atau qalib ijazah milik Ustadz Rafli. Baik, setelah ini saya share screen dulu. Sudah terlihat, Satid? Semuanya? Sudah tampak belum ya? Sudah Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama seperti tadi ya, prosedurnya 5 menit untuk para munakesh menanyakan atau menguji tulisan qalib ijazah
yang akan diuji yaitu Ustadz Rafli Sidki, Ustadz Rafli Sidik. Mohon Ustadz Rafli diperhatikan catatan-catatannya dan dipersiapkan juga. Yang pertama barangkali dari Ustadz siapa yang Ustadz Diki. Tamam Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Secara keseluruhan yang harus pertama diperhatikan busolah Ustaz. Secara kasat mata yang kalau dilihat busolah di awal saja sudah kelihatan di innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu ya. Dari alif-alifnya setelah alif sebelum lafzul jalalah, terus yang setelahnya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu juga ra-nya, Ar-Rahim, alifnya itu masih kelihatan tegak lurus ya. Jadi busolanya benar-benar diperhatikan. Terus sambungan ekor mim sepertinya agak kurang ke belakang sedikit. Jadi nggak langsung patah gitu dia ke bawah. Tapi dia agak jauh. Kalau dilihat di buku Muhammad Izzat itu dia agak ke belakang alifnya, jadi bukan di pas ujungnya leher mim langsung turun ke bawah gitu, enggak, jadi agak belakang sedikit. Kalau misalnya kurang lebih nanti mohon dicek lagi seperti itu. Musola, terus bismillahnya itu kayaknya nabrah gigi dari sinnya kurang jelas Ustaz. Nanti mohon diperjelas lagi. Terus nah, Ustaz siapa namanya? Rafli. Ustaz Rafli mau izin bertanya Ustaz, di Al-Faruq ini mungkin antum punya contoh yang sama dengan Ustaz Farhan Falahi sebelumnya, karena posisinya sama ya, Al-Faruqnya seperti ini, ro-nya ditumpuk seperti ini. Tuh. Yang kalau mungkin kalau ditulis ke samping masih aman saja Ustaz, mungkin masih enak seperti itu. Karena dulu waktu pertama kali kami juga menulis ijazah, ketika disuruh menulis tanpa ada contoh dari Ustaz Muhammad Nur, sama inginnya menyambung huruf yang bisa disambung gitu ya. Tapi ternyata kesannya malah kurang baik gitu. Maka kalau memang jadi nggak ada salahnya ketika ditulis dengan bentuk yang biasa, tapi itu kuat hurufnya, itu sudah menunjukkan kualitas dari tulisan antum tersendiri seperti itu. Selanjutnya wala bil mukalsam itu sama Ustaz di tengahnya itu. Nah itu sepertinya terlalu tinggi Ustaz. Jadi kalau dulu setahu kami pernah lihat, jadi baknya itu bisa jadi penopang kalimat al-mukassam di belakang itu. Jadi enggak iya. Kalau ini kan dari lam ke mim ke kaf ke lam ke ta-nya lagi kan tumpuk naik ya seperti itu. Jadi kelihatannya berat karena kalau dilihat sambungan dari ta-nya sebelumnya itu menyambung kedua ke lam, terus ada kaf, ada lam, ada mim di situ. Jadi kelihatannya berat hurufnya. Intinya mungkin kalau memang seperti ini, mungkin yang ini ditempelkan aja ke bawah. Jadi sambungan kaf ke lam mukhasam ya, lam ke sa-nya itu mungkin naik bukan di ujung bawah seperti itu. Jadi lebih enak. Jadi terus yang di sini bola bisa beti ya, karena Gimana Ustaz? kolam yang ke atas baris ketiga paling kiri. Baris ketiga paling ya baris keempat ya, salah. Nah itu kayak kurang enak untuk dilihat Ustaz. Mungkin kalau memang agak susah belum menemukan bentuk referensi yang baik untuk mungkin bisa ditulis dengan sin yang biasa karena agak ringkih ya. Kalau sin ketemu ba
stok gitu, agak ringkih dia kelihatannya. Setelah itu wa idza iltafata ma'an, itu dia yang di bawah, paling bawah. Nah itu jaraknya terlalu jauh. Kalau mau dijarakkan seperti biasa nggak masalah. Jadi biar kanan kiri dari waidah sama ma'an tuh itu kosong. Kalau daripada di tengah-tengahnya dibuat jarak seperti ini, itu lebih apa namanya, lebih kurang enak dilihat. Karena yang di atas kan busolah biasa ya. Jadi secara keseluruhan, tapi pas sudah sampai bawah itu dia kenapa berjarak jauh seperti itu, Ustaz. Sama ini Ustaz Hamzah, duanya dia hilang. Sisanya oke, insyaallah, alhamdulillah sudah tidak ada. Tapi yang itu lagi ya itu Ustaz, apa namanya, busolahnya harus diperhatikan lagi Ustaz, sama bentuk-bentuk huruf, jarak, sambungan-sambungan. Mungkin nggak masalah kita apa namanya mencontoh, tapi kalau kualitas tulisannya lebih baik, insya Allah kelihatan karakter tulisannya seperti itu. Barakallahu fikum. Tamam, syukran Ustaz Diki, jazakumullah khair. Oke, selanjutnya dari Ustaz Jalal. Ya, sampai 40 Ustaz ya. Silakan Ustaz. Bismillah, langsung saja. Ini yang pertama, yang penting poin yang agak umum ya sifatnya, dan ini perlu diperhatikan adalah ini Ustaz Rafli, mungkin huruf-hurufnya banyak yang agak renggang, bukan lebar ya, bahasa kayak ketarik-tarik. Kalau dicontohkan mungkin misalnya kayak di Innahu min Sulaiman itu nunnya terlalu lebar misalnya. Kemudian Sulaiman lam ke iya-nya juga agak terlalu luas sedikit gitu. Nah ini kalau nunnya antum perhatikan di Muhammad Izzat, pastinya saya kira agak gempel ya. Gempel itu berisi gitu, jadi dia lebih sempit sedikit. Kemudian kayak hak ke ya di Ar-Rahim itu juga itu menurut saya agak lebar ya, lebar. Itu jadi secara keseluruhan mungkin huruf-hurufnya bisa disolidkan ya, disolidkan itu digempelkan, diperketat gitu supaya agak udah terlihat lebih solid, lebih kuat gitu ya. Kemudian di lingkaran tengah itu secara umum sama, saya bilang banyak yang terlalu kelebaran hurufnya. Kalau terlebih di bagian-bagian yang dia mempunyai lengkungan atau kaas, kalau dalam istilah khotnya itu Rafli, kayak di an, kemudian di ali, di abi ya, iya-iyanya itu terlalu membulat dan agak lebar. Mungkin nanti bisa dilihat buku Muhammad Izzat untuk bisa melihat ini. Ustaz Rafli, memang kira-kira antum menyusun sejumlah tulisan ini berapa hari gitu, Ustaz? Ya kan? Ya. Nah, dalam penulisan jasa ini waktu itu berapa hari? 2 atau 3 hari kalau salah. Untuk semuanya ya, dari basmalah sampai bawah, bagian bawah gitu. Iya, Ustaz. Semuanya. Udah ngelihat buku ininya, buku rujukan Muhammad Izzatnya belum untuk detailingnya? Udah, Ustaz. Kalau udah ya. Oke, berarti bisa diperhatikan lagi kira-kira dalam ukuran, terutama ya, ukuran huruf-hurufnya. Mungkin kalau detail yang bagian lingkaran di kalimat al-khotot itu ini sebetulnya desainnya atau modelnya sama dengan yang diaplikasikan oleh Ustadz Farhan Falahi tadi, cuma yang punya antum kok naik ke atas gitu. agak bagaimana, nanti antum bisa perhatikan yang punyanya Ustadz Farhan tadi itu lebih enak dilihat, yang coba bagaimana, saya kira perlu diperhatikan. Kemudian betul tadi busola secara umum juga, dan ini mungkin agak sedikit fatal nanti di bagian fatal itu bukan hanya hamzah, tapi yang lebih diperhatikan itu waiza, itu ada space. Kemudian abis iltafata yang pertama itu juga ada space, ini perlu di ya.
dirapatkan itu. Jarak antar kalimat itu bisa dirapatkan sehingga kalau direnggangkan seperti ini nanti terlihat kayak fakroh ya, kayak potongan-potongan kalimat yang atas-atas itu. Kalau kita lihat ada ajul aina ini misalnya, kemudian wala bil mukal sama itu kan ada space ya. Jadi seperti sama dengan space yang begini gitu maksudnya. Harusnya wa izal tafatal tafataman ini dia menjadi satu kesatuan sehingga nggak ada space harusnya. Nanti untuk mengakali bagaimana mungkin antum bisa apa ya, bisa bisa dibuat bagaimana sehingga dia lebih rapat lagi. Mungkin selebihnya begitu. Kemudian haulik ya, haulik ini kaf yang setelah lam itu itu dia dengan huruf lamnya itu nggak lebih turun ayunan kafnya yang panjang itu dia dengan lam itu tidak lebih turun sebetulnya. Kalau antum perhatikan dia sejajar, dia sejajar. Jadi dia tidak masuk bab wisolah yang memang dia memiring seperti itu. Ya. Nanti antum bisa perhatikan lagi. Terus khotaman nubuwah itu nibrohnya nggak kelihatan, an-nubuwah bisa di ini kan. Secara umum yang bawah, bagian bawah kotak itu mungkin kaidahnya dimatangkan lagi kemudian wazn titik, maksudnya wazn titik itu huruf-hurufnya mungkin antum bisa disiplinkan dengan titik, misalnya kayak jarak sini berapa titik, tingginya huruf ini berapa titik, itu kita perlu ini kayak misalnya yang kelihatan di Muhammad itu Sayyidina Muhammad itu kan hak kemimnya itu sekira lebih dari 1 titik. Kemudian ar-rahmah ala nabi rahmah di bagian kedua dari bawah paling pojok kiri itu juga hak kemimnya sangat panjang. Nah ini kayaknya kaidah titiknya belum matang-matangkan. Mungkin itu paling kontras, yang lain-lainnya sudah saya catat di sini. Syukran. Oke, jazakumullah khair Ustaz Jalal. Baik, agar menjadi catatan ya Ustaz Rafli. Selanjutnya dari Ustaz Farhan Yuda. Dan Ustaz. Oke. Bismillah. Ini ada berapa poin nih? 1, 2. Ya, ini satu-satu ya. Coba Ustaz di yang pertama ya. Ya. Keseluruhan ini huruf mim, seluruh huruf mim itu ya. Wassalama itu mim-mimnya itu dia mirip seperti kurosa Ustaz Subdanun. Coba di zoom aja salah satu. Nah, setahu saya di bagian alif sambungan itu sepertinya kayak ada dari tebal terus tipis sedikit, nah gitu, terus agak bengkok giring ke kiri sedikit. Itu yang pertama. Mimnya mirip kurosa Ustaz Subdanun. Seharusnya kan di buku 2 kan di ijazah kan kita menerapkan ini ya, apa namanya, kurosa izat ya. Nah, terus di kalimat kaan nama yang itu loh. Nah, itu apa ya, tiangnya kaf itu yang kayak bendera itu. Nah, itu peletakannya kurang bagus. Peletakannya kurang bagus. Harusnya itu pas di belokannya itu loh, Ustaz. Nah, disitulah. Itu kan kayak ngambang ya kelihatannya. Kayak seolah-olah kayak itu harokatnya ain. Nah, gitu. Kayak harokatnya ain. Padahal rikah itu kan nggak ada harokat. Lanjut, terus di bagian al-mumaghot. Mim al-mumaghot. Nah, itu bukan al-mumaghot, al-qatat. Nah, itu. Al-qatat. Ya. Nah, itu kurang enak dilihat, kok agak naik, tiba-tiba naik, terus naik lagi. Seharusnya bisa itu diakali atau ditembusin garis sedikit, jadi fa-nya itu kayak tenggelam sedikit di garis itu bisa, jadi nggak terlalu tinggi. Gitu. Terus an-nabi, kalimat an-nabi. An-nabi itu di mana, Ustaz? Karena idza wasafan nabi. Karena idza wasafan nabi. Nah,
Nah, ini an-nabi ini nggak ada baknya, terus nggak ada ya-nya, terus nggak ada titiknya ya, nggak ada titik mbak, terus Mbak titik ya. ya. Nah, terus yang saya lihat di bagian ya dua-duanya itu an-nabi sama sholla itu ya-nya kurang sama. Coba disamakan. Dulu saya nulis sampai berkali-kali nih an-nabi sholla itu kok nggak sama-sama, emang susah. Tapi latihan terus insya Allah tangannya jadi kuat, insya Allah. Terus lanjut ke bagian ini Zat, yamsi nama Yamshi fi sababin. Yamsi itu sepertinya terlalu melar ya, apa ya, dia benar kata Ustaz Jalal tadi, terlalu ditarik-tarik hurufnya itu, jadi seolah-olah kayak kita buat sesuatu di desain gitu, itu kayak kita narik-narik gitu. Nah, jadi kayak melar-melar gitu. Terus sama busolanya terlalu miring gitu. Terlalu miring nama Yamsi. Sepertinya sinnya itu harus menyamakan dengan yatakolla itu namanya busolanya. Nah, sama ain yatakolla. Ainnya itu coba di zoom lebih detail lagi ainnya. Nah, itu kayak tiba-tiba langsung keluar dari kepala gitu ya. Itu sepertinya kayaknya lebih dienakin sedikit. Itu setahu saya di buku 2 tuh ada di Rasul Muhammad Izzat ya. Lanjut at-tawil kalimat at-tawil. Di mana Ustaz? Ini ya. Lam yakun bit-tawil itu. Itu pertama baknya itu bengkok Ustaz, alif baknya itu bengkok. Kan rik'ah itu kalau kata Syekh Bil'id kan rik'ah itu artinya roka'ah ya. Jadi kayak kertas dilipat, dilipat sampai kecil, terus ketika dibuka lagi lipatannya itu ada bekas lipatan. Lipatan itu namanya roka'ah. Jadi kayak lipatan itu kuat, jadi nggak ada yang bengkok-bengkok. Nah itu. Jadi kenapa rik'ah itu roka'ah itu ya sebenarnya kayak lipatan. Nah, sedangkan usahakan ketika nulis rik'ah itu jangan sampai ada yang bengkok-bengkok. Itu alifnya terus sambungan itu alif dari bak ke atas itu, bak bitawi itu bengkok itu, Bang. Terus sama lamnya bawahnya terlalu panjang. Sambungan ke bitawil ini. Lamnya ini terlalu panjang gitu ya. Paham ya, Sarafli? Lanjut lagi di bagian Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya. Nah, sinnya itu kurang jelas, Ustaz. Kurang beneran gitu ya. Kurang jelas sinnya. Kayak terawang gitu. Itu paling kalau kena gores tangan dikit paling udah hilang gitu. Terus lanjut ke kalimat Tolib, Ali bin Abi Tolib. Setahan 2 menit lagi ya. Ya Ustaz. Nih dikit lagi. Tolib ini alif to itu yang kanan itu. Ya itu peletakannya kayaknya digeser ke kanan sedikit aja. Terus sama alifnya juga bengkok itu Ustaz, yang to itu bengkok itu ya. Itu bengkok itu. Lanjut. Nah, peletakan titik ya. Peletakan titik ya. Abi itu loh. Nah, itu ya-nya digeser ke kanan sedikit. Emang jaraknya kayaknya terlalu renggang ya. Sarafli. Kayaknya di ini lagi padetin lagi sedikit. Terus yang terakhir itu di bagian lam faddu min haulik.
Lang faddu. Lang faddu. Oke. Nah, itu peletakan titik ya. Ini cuma hanya peletakan titik. Kalau secara huruf udah bagus. Peletakan titiknya kurang kurang pas. Mungkin fa-nya itu diturunin titiknya. Nah, diturunin sedikit. Itu kayak kayak jabal ya, kayak gunung ini. Nah, mungkin itu aja dari saya. Syukran. Baik, jazakumullah khair Ustaz Farhan. Ya, al-akhir min sayyidina wa maulana. Alan Ustaz Maulana. Oke, masuk di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk innahu min Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu nabis. Mungkin yang belum disampaikan saya, bismillah, mungkin yang mbaknya itu terlalu tipis sambungannya. Ya, mbak sinnya. Itu kayak, nah, oke. Itu bisa dibuat apa ya? Irama goresannya bisa dimainkan. Jadi dal kemudian sinnya itu dimainkan. Jadi bawahnya itu harusnya dia bergigi-gigi gitu. Sini ya Ustaz ya. Iya. Sahih. Kan oke. Betul. Sahih. Terus ini him, ini hak ke ya-nya terlalu panjang. Terlalu panjang. Terus masuk ke ini hak mimnya, hak mimnya tadi terlalu tipis sambungannya. Ini ya. Oh, hak mim yang Rahman. Oh, Rahman. Oke. Ya, itu ditapis saja di Rosem bisa di Rosem. Oke. Bawah masuk ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah. Abu Bakar As-Siddiq. Ini anhu bisa disebut anhu. Betul. Ya, nah anhu itu bisa ditukar mungkin. Jadi yang bagian ainnya itu di ain ke nunnya panjang, nun ke h-nya pendek. Oke. Kan seperti itu. Ini sama. Ya. Itu kan sama imbang. Terus next sebelah kirinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bisa dikurangin space antara ain sama mimnya. Bisa dipendekkan lagi. Ya, itu terlalu baik. Ini lebih dari 1 titik. Terus Umar Al-Faruq itu bagus ya, cuman kalau dilihat dari space-nya yang di atasnya alif yang alfa itu kan luas ya. Itu bisa mungkin tarkibnya bisa dimodif sedikit atau bahasanya itu dirubah sedikit biar keisi gitu. Oke. Terus bawa masuk ke Ali Usman. Ali Isman, Zunurain, Usman, mimnya sama alif sepertinya terlalu lebar, bisa didempetkan lagi dikit aja. Mizan Basori. Oke, terus nunnya saya lebih setuju nun yang di Bismillah itu bagus. Innahu min Sulaiman deh. Itu bisa diikut. Ini lebih enak dilihatnya terbentuk. Kalau ini kayak huruf kotak-kotak. Terlalu kotak. Terus generenya bagus, insyaallah. Terus anhunya ya seperti tadi ya, amulahazu saya. Ininya dimainkan bagian panjang pendeknya. Oke, terus Ali bin Abi Thalib. Nah, ini keren ini. Ini Ali keren. Ini maksud saya tadi yang punya Ustadz Farhan Falahi. Itu kayak gini nih, alinya itu. Dia tipis seperti itu.
Ini Asadullah Ghalib, mantap. Kerumah aja, oke. Masuk ke Ali bin Abi Thalib, lingkaran Sat. Ali. Yang Oh. lingkaran. Ya, oke. Oke. Mungkin kalau iqtirahat minni, Sat, mungkin bisa dipertebal penanya, ditebalkan penanya. Mungkin ini kan bisa ditulis ulang ya, tapi dipertebal penanya. Nanti sepertinya untuk porsi skala yang ini tuh akan bagus gitu hurufnya. Jadi yang terlihat ketarik-tarik itu bisa lebih gemuk, nah gitu, lebih kokoh. Itu aja. Oke, next yang ini, Yang mana, Seth? yang bawah, yang walaupun tak. Oh, walaupun tak. Walaupun tak, oke. Ini tanggung Set, yang launya ini itu bisa dikasih garis di atasnya kaf ini, bagus sebenarnya. Yang kaf ini. Nah, jadi nggak, maksudnya ada sambutan dari ini lamnya kafnya itu. Oh, ini nyambung sana. Ya gitu. Meskipun nggak, meskipun nggak nyambung ke bawah, tapi bisa dibuat gitu. Seakan-akan ada garis. Itu lebih keren. Seperti itu. Terus fazon, oke. Fazonnya ini terlalu lurus ya. Bisa dinaikkan lagi, musolahnya dinaikkan. Atau ini dia kalau di kursi huruf dia bisa naik lagi ke atas, sedikit. Naik lagi terus dimiringkan itu. Terus golizon dagunya Goin ini kurang panjang. Dagunya Goin dikit lagi. Kurang panjang. Terus min haulik. Infaddu min haulik. Infaddu min. Itu bisa di rosem ya, di dotnya bawah ini. Dotnya ini kan terlalu tipis. Mungkin kayaknya antum gak sabaran set pas geser gitu, narik ke bawah. Bener kalau misalkan penanya itu antum diamkan ya, dot, kemudian antum dengan kemiringan yang sama, antum turun dulu baru ngikutin ke bawah, itu dia akan tebal gitu. Karena di sini sepertinya penanya digeser miring. Itu bisa di rosem ya, bisa di rosem. Terus min haulik juga sama, kayak ada yang hilang gitu di bawahnya mim ini. Kemungkinan kemiringan pena ketika antum nulis itu berubah saat nulis, seperti itu. Terus haulik juga sama, lamnya bisa dikasih garis sambutan. Ini Zat. Iya. Nah, ini udah oke sih. Ini satu lagi, kafnya ini kalau dilihat sepertinya lebih tinggi dari ini, dari apa ini? Akhirnya. Bawah, yang bawah. Nah, cembungan sembungan lengkungan kaf yang bawah. Nah, itu seingat saya itu dia di atasnya ini, garisnya lam itu. Di sini Sat ya? Iya, dia di situ. Nggak melar ke bawah, nggak luntur. Oke, itu aja Sat. Terus, oke, next. Bayina kasifnya buah. Bayina. Oke, bayina kaitifaihi. Oke. Tadi sama juga, correction yang sama di kepalanya kaf itu lebih tipis, dibuat lebih tipis. Oke. Terus buah, porsi nun wa itu bisa diperkecil lagi. Jadi dari alam ke nun itu panjang sekitar 2 atau 1,5. Kemudian nun wa dia posisinya di satu titik. Oke, next. Terus oke, sudah tamam. Kalau disampaikan. Oke, jazakumullah khair Ustaz Maulana. Waalaikumsalam.
Baik, Satrafli, itu ya tadi catatannya sudah banyak. Intinya catatan tadi adalah untuk menjadi perhatian kita semuanya, bahwa untuk membuat tarkib itu tidak apa ya istilahnya copy paste gitu ya, tapi ada filosofinya. Kenapa begini, kenapa turun, kenapa nyambung, kenapa nggak dipisah aja dan lain sebagainya. Lalu penempatan titik tadi juga disinggung, dan banyak sekali poin-poin yang sudah disinggung. Harap bisa menjadi maklumat untuk kita semua. Ustaz Farhan juga tadi menyimak ya, dan Ustaz Rafif khususnya yang sedang menulis ijazah. Tamam, gimana Ustaz Jalal? Ya, kalau sudah selesai, anak dua untuk terima kasih ya, terima kasih sudah bisa datang dan menyempatkan waktu pada malam hari ini. Nanti insya Allah kita rundingkan apakah bisa lulus ya perihal kualif ijazahnya. Dia akan diberitahu oleh admin insya Allah. Itu aja, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman, mungkin satu yang lain. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan untuk Farhan dan Satrafli. Tamam. Oke. Ya, mungkin Farhan dan Satrafli, kita izin untuk menggunakan waktunya buat musyawarah untuk nilainya. Mungkin setelah ini, setelah ditutup, bisa untuk meninggalkan Google Meet-nya. Syukran jazilan, jazakumullah khairan. Tadi memang sudah dibuka dengan salam, kami tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.